dijanjikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 4 hal yang anak pernah sebutkan di kajian yang pertama. Ada yang ingat, Bu? Dijanjikan 4 hal oleh Nabi SAW. Yang pertama apa? Sakinah. Allah akan menurunkan sakinah, rasa ketenangan. Apa yang kedua? Bukan. Mereka akan diselimuti dengan rahmat Allah. Yang ketiga, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indah. Allah akan menyebut-nyebut nama mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Dan ini sebuah keutamaan yang mulia dari sebuah ilmu. Bagaimana rasa sakinah, rasa ketenangan adalah sebuah rasa yang diinginkan oleh semua orang, baik muslim maupun kafir. Gak ada yang mau merasa galau, gak ada yang mau merasa bingung, semuanya mau merasa tenang. Tetapi kita lihat mereka menempuh jalan yang berbeda-beda untuk mendapat dunia apa? Mencapai ketenangan. Makanya ada orang kalau stres makan, ada stres makan. Ada orang yang kalau stres belanja. Ada yang kalau stres healing, jalan-jalan, ya kan? Subhanallah, cara-cara tersebut itu cara-cara untuk mendapatkan ketenangan yang tidak hakiki. Makanya kita lihat adanya orang yang stres, kemudian dia shopping, hilang stresnya. Tapi berapa lama balik lagi stresnya. Ada yang stres habis itu makan stres lagi, makan lagi. Ada sebuah perkataan, uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan, katanya. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Maksudnya tidak bisa membeli kebahagiaan di sini, kebahagiaan yang hakiki, yang bakal terus ada, itu maksudnya. Kalau dikatakan apakah uang bisa membuat kita bahagia? Bisa, tapi sesaat. Bisa. Sampai ada orang yang bilang, lihat tuh orang main jet ski, katanya nggak ada yang sedih, katanya. Maksudnya seneng kan dengan hartanya? Iya seneng memang. Cuma lihat berapa lama dia senang. Nah, tadi disebutkan, makanya di antara adalah sakinah fi qulubil mu'minin. Dialah Allah yang menurunkan sakinah, menurunkan rasa ketenangan dalam hati-hati orang-orang mukmin. Dikasih ketenangan sama Allah. Dengan itulah mereka merasa tenang. Lihatlah bagaimana orang-orang yang datang ke majelis ilmu, kadang itu dalam tanda kutip candu. Sekali dia datang, nanti dia datang lagi. Apakah datang ke majelis ilmu ini dapat duit? Dibagi-bagiin duit nggak di sini? Kirain bagi-bagi duit, enggak kan? Enggak. Datang ke sini belajar yang didapatkan ilmu. Kenapa? Nagih. Karena ilmu itu benar-benar memberikan ketenangan dalam hati, memberikan kebahagiaan. Janji dari Allah lah yang akan memberikan. Gimana seorang kemudian bersabar, gimana seorang kemudian menerima ridho dengan takdir yang Allah tetapkan baginya, dan lain-lain. Itu menghasilkan sakinah, ketenangan buat dia. Kemudian keutamaan yang kedua tadi adalah mereka akan dikelilingi dengan rahmat Allah. Akan dikelilingi dengan rahmat. Rahmat Allah adalah kasih sayang dari Allah. Ketika seorang ibu sayang dengan anaknya, maka dia rela untuk memberikan segala sesuatu untuk anaknya. Apapun yang anaknya inginkan, pasti dibeliin. Anaknya mau jalan kemana-mana, pasti dibawa. Itu sayang seorang ibu kepada anaknya. Dan bagaimana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu sayang ke anaknya. Berarti lebih dari itu. Allah tolong, Allah perhatikan dia, Allah bantu dia. Allah gak biarkan dia berada di atas kesulitan. Allah gak bakal biarkan dia berada di dalam kegundahan. Allah gak bakal biarkan. Allah bakal tolong, Allah akan bantu dia. Dia lagi pengen
punya teman yang baik, Allah bakal berikan dia teman yang baik. Allah bakal berikan kepada dia teman yang setia. Itu bentuk rahmat dari Allah yang kita butuhkan semuanya. Dan makanya, saking kita butuhnya dengan rahmat Allah, masuk ke dalam surga itu dengan rahmat Allah, bukan sekedar dengan amal ibadah kita. Amal ibadah itu menentukan posisi di surga, bukan menentukan seorang masuk ke surga atau tidak. Nabi SAW mengatakan, "Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah." Tidak ada sebuah amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Kemudian para sahabat mengatakan, "Wala anta ya Rasulullah." Kamu juga enggak, wahai Rasulullah. Itu masuk surga bukan karena amalanmu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu." Aku juga tidak, kata Nabi, bukan karena amalan, kecuali karena Allah memberikan kepadaku rahmatnya. Jadi kita masuk surga karena rahmat Allah. Di sini kita harus pahami, ibadah kita itu bukan sistem karyawan dengan majikan, bukan seperti sistem penggajian, bukan. Kalau sistem karyawan dengan majikan, dengan bos, kalau karyawannya nggak perform, nggak kerja dengan baik, kira-kira diapain? Diapain? Dipecat kan? Dipecat. Kalau dia harusnya deadline-nya tanggal 25, molor tanggal 28, bulan pertama. Bulan kedua molor lagi, bulan ketiga molor lagi. Udah gitu kerjaannya nggak bener lagi. Dikasih SP1, SP2, SP3, lama-lama dipecat. Nah, kalau misalkan ibadah kita itu dianggap kerjaan dan surga itu dianggap sebagai gaji, pahala dianggap sebagai gaji, kira-kira pahala kita tinggi apa rendah? Tinggi apa rendah? Kualitas ibadah seseorang itu dilihat dari dua hal. Yang pertama dilihat dari kondisi hatinya, yang kedua dilihat dari kondisi tata caranya. Nah, dari hati dilihatnya orang ikhlas apa enggak, atau janjian ria, benar-benar mau takarrub kepada Allah atau tidak, niatnya ngapain, bukan cuma sholat, semua ibadah, dia baca Al-Quran, dia datang kajian, dilihat sama Allah. Ini hatinya buat apa? Apa sekedar ngumpul? Apa untuk ngerumpi? Apa karena ada jalan-jalannya setelah kajian? Nah, tujuan macam-macam. Ada yang buat jualan. Nah, khusus emang datang, bukan tujuan yang lain. Kalau emang dia ngaji, sekalian kemudian ada yang jual, ada masalah. Yang dipermasalahkan datang memang buat jualan doang. Itu yang jadi masalah. Itu jadi tujuan utamanya jualan. Kalau misalkan dia datang, kemudian ada dia bawa belanjaan juga nanti buat dijual, nggak ada masalah. Itu nggak ada masalah sama sekali. Ini diantaranya ketika beberapa orang sahabat Nabi SAW mempertanyakan tentang masalah ini. Ketika haji, boleh apa enggak sekalian bawa barang dagangan? Nabi memperbolehkan. Laisa alaikum junahun, kata Allah. Kalian tidak ada keraguan bagi kalian. Itu kalian datang bawa belanjaan nggak ada masalah. Tapi tujuan utamanya haji, maksudnya. Sama datang ke kajian, bawa belanjaan boleh apa nggak boleh, tapi tujuan utamanya kajian. Nah, ini sekali lagi, nah ini niat-niat yang harus dicek dari kita masing-masing. Kondisi yang kedua, kondisi dari tata caranya. Bagaimana sholatnya, bagaimana sedekahnya, bagaimana zakatnya, bagaimana ketika di kajian, seperti apa secara zohir yang dia lakukan. Dan ternyata ketika sholat nggak khusyuk, pikirannya kemana-mana. Dia pikirin yang di rumah, dia pikirin dompetnya, dia pikirin yang di keranjangnya di Tokopedia belum di check out. Nah, lupa pikiran kemana-mana pikirannya, segala macam. Habis ini mau makan kemana, itu di pikirannya. Nggak sadar, tahu-tahu udah rakaat keempat. Nah, lupa ketika sholat itu cuma seperti tong kosong, tong kosong. Ya, nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Subhanallah, 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 Rabbil firli, Rabbil firli. Naik alhamdulillah, apa maknanya nggak tahu. Nggak ada tadabburnya sama sekali, nggak ada. Nah, yang intinya ketika kualitas itu jelek, dan ini berlaku atau bahkan terjadi kepada hampir semua orang, bahkan semua orang terjadi.
banyaknya kualitas buruk dari ibadah atau cacat dalam setiap ibadah. Makanya tadi kita kembali, kalau ini karyawan dengan bos, kita udah kena SP semuanya, udah kena pecat semuanya. Disitulah kita butuh rahmatnya Allah. Allah sayang sama kita, Allah menghargai usaha kita. Kita tetap sholat walaupun dengan segala kekurangan yang kita miliki, tetap kita ibadah. Dengan segala kekurangan yang kita miliki, tetap kita baca Al-Quran walaupun terbata-bata, nggak ada masalah. Karena kita tahu Allah akan menghargai usaha kita. Disitulah kita butuh rahmatnya Allah. Makanya masuk surga itu dengan rahmat, bukan dengan amalan. Adapun amalan menentukan posisi seorang nanti di surga, karena tingkatannya itu ada berapa? Ada 100 tingkatannya. Nah, disitulah yang menentukan itu sebuah amalan. Allah Ta'ala mengatakan walikullin darajatin mimma amil, dan bagi setiap orang derajat-derajat tergantung perbuatan yang mereka lakukan dahulu, itu di dunia maksudnya. Kemudian yang ketiga tadi, ganjaran dari orang yang hadir ke majelis ilmu adalah wahafathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Di antara bentuk rahmatnya Allah, Allah menciptakan makhluk namanya malaikat untuk ngurus manusia. Malaikat itu ada untuk ngurus manusia, di antara tujuannya. Makanya kita lihat ada malaikat yang membawa wahyu Allah. Wahyu itu buat siapa sih? Buat Nabi. Nabi buat siapa? Buat umatnya kan? Ya buat kita, yang ngurus. Ada malaikat yang memindahkan awan, ada malaikat yang menjaga gunung, ada malaikat yang ditugaskan sama Allah menurunkan hujan, ada malaikat yang ditugaskan sama Allah untuk ngurus janin, ada ditugaskan untuk mencatat amalan, ditugaskan untuk ini, ditugaskan untuk itu. Di antara tugas malaikat, ada malaikat yang ditugaskan sama Allah untuk keliling ke majelis-majelis zikir, yaitu majelis-majelis ilmu maksudnya, yang di dalamnya mengingat Allah. Ketika datang ke sana, mereka akan bersolawat kepada orang-orang yang datang ke majelis tersebut. Nabi SAW mengatakan, wa innal malaikah la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridon bima yasna. Bahwasanya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya di pundak para penuntut ilmu karena ridho atas apa yang mereka lakukan. Dan kehadiran malaikat itu mendoakan. Kehadiran malaikat itu mendoakan. Apa doanya kata Nabi SAW? Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Dan doa dari para malaikat itu mustajab. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, rahmatilah dia. Inilah maksud dari sholawatnya para malaikat. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang sholat di saf pertama. Nah, ini maksudnya sholawatnya mereka. Nah, kemudian sampai mana tadi? Iya. Tadi soalnya ngulang doanya lagi, tadi poinnya mana lupa. Nah, ya kita lanjut aja. Nah, kemudian anak baru ingat, doanya para malaikat itu mustajab. Kenapa mustajab? Karena doa mereka itu dipanjatkan dari seorang makhluk yang tidak punya dosa. Para malaikat nggak punya dosa, makanya doa mereka itu mustajab kepada Allah. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahwasanya mereka itu tidak pernah mengingkari, tidak pernah memaksiati apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang disuruh kepada mereka. Jadi kalau disuruh apa-apa dikerjakan sama Allah, mereka nggak pernah ingkar. Beda ketika Allah mensifati manusia. Allah sifati manusia dengan apa? Zoluman jahula, sebagai seorang makhluk yang zalim dan juga jahil bodoh. Allah nggak katakan manusia sebagai makhluk yang taat semuanya, enggak, zoluman jahula kata Allah. Dan banyak sekali
ayat-ayat yang lain, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah, bahwasanya manusia adalah sifatnya itu ajulan, terburu-buru, dan sifatnya itu sifat-sifat yang nggak baik. Sifat-sifat yang nggak baik. Beda ketika Allah mensifati malaikat. Makanya doa dari mereka mustajab. Kemudian yang keempat, tadi keutamaan dari orang yang belajar, wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut-nyebut nama mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Itu maksudnya apa? Membanggakan. Kita aja kalau dibanggakan sama teman kita di hadapan teman-teman yang lain, luar biasa bangganya. Seorang anak yang dibangga-banggakan sama orang tuanya di hadapan anak-anak yang lain, bangganya luar biasa. Ini lihat bagaimana seorang manusia kemudian dibanggakan sama Allah di hadapan para malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Maka ini sebuah keutamaan yang besar. Baik. Ini sekilas dari keutamaan menuntut ilmu yang kita sudah sebutkan beberapa hadis di antaranya di pertemuan yang lalu. Di pertemuan kali ini kita melanjutkan kajian kita tentang pembahasan adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu. Waktu itu kita menyampaikan tentang adab bermajlis, adab bersama teman. Nah, khusus di pertemuan kali ini anak akan berbicara tentang al-adabu ma'al ulama, yaitu adab kepada para ulama, adab kepada para ahli ilmu. Pertanyaannya, kenapa ini harus diperhatikan? Karena kita berbicara tentang ilmu agama. Ilmu agama adalah sesuatu yang mulia dan tidak akan bisa diraih kecuali juga dengan cara yang mulia. Dan juga ahli ilmu, mereka adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Mereka adalah bintang-bintangnya manusia. Kalau di kelas itu kan ada bintang kelas, orang yang paling dibanggakan di kelas tersebut, yang rankingnya paling tinggi sebagai murid yang teladan. Nah, bintang kelasnya manusia itu para ulama. Mereka orang-orang yang kita banggakan, mereka orang-orang yang kita cintai karena kedekatan mereka, ketaatan mereka sama Allah Ta'ala. Itulah makanya ketika kita belajar dari mereka, kita harus memiliki adab yang benar, memiliki aturan yang benar, karena mereka itu orang-orang yang dicintai sama Allah. Kalau kita tidak memiliki adab yang baik kepada mereka, maka khawatir kita pun gak bakal mendapatkan ilmu yang berkah dari mereka. Ini yang kita khawatirkan. Karena Nabi SAW mengatakan, wa innal ulama warasatul anbiya, bahwasanya para ulama, para ahli ilmu itu mereka adalah ahli warisnya para nabi. Maka mereka mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala karena mereka membawa apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Nah, baik. Para ulama, Ana sudah Ana pernah sebutkan di pertemuan yang lalu, bagaimana sih cara kita mengenal seorang ahli ilmu. Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, wa man lahu fil ummati lisanu sidqin amin bihaitsu yusna alaihi. Seorang ulama itu adalah seorang yang memiliki lisan yang jujur, seorang yang memiliki lisan yang jujur kepada semua orang, dan dia pun dipuji karenanya. Wa yuhmadu fi jamahiri ajnasil ummah, dan dia pun dipuji di setiap kalangan masyarakat. Fahaula hum a'immatul huda wa masabihud duja. Maka mereka itulah para imamnya al-huda, para imamnya petunjuk maksudnya, dan mereka adalah cahaya-cahaya dalam kondisi gelap gulita. Maka itu para ulama, mereka dipuji oleh kaum muslimin sebagai orang yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil, sebagai orang yang berani menyuarakan kebenaran walaupun orang-orang gak suka, dengan berani. Mereka tidak dikenal sebagai orang-orang yang jahat kepada masyarakat, menjelek-jelekkan masyarakat, atau bahkan malah mengkafirkan masyarakat. Dan mereka pun tidak dikenal sebagai penjilat penguasa, sebagai orang yang selalu nempel sama penguasa, sama pemimpin, mengharapkan kekuasaan dari penguasa. Enggak. Para ulama, loyalitas mereka adalah kepada Allah dan Rasulnya.
Loyalitas mereka adalah kepada kebenaran, walaupun orang-orang tak suka. Maka itulah mereka para ulama kita. Baik. Kemudian, Ibu semua rahimah wa rahmakumullah. Para ulama itu mereka memiliki sifat-sifat yang dengan itu kita bisa mengenal mereka. Maka Anda sebutkan saja secara umum. Di antara sifat mereka yang pertama adalah at-tawadhu. Apa tawadhu? Rendah hati. Sifat mereka itu rendah hati. Ketika para ulama itu adalah penyambung estafet dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka pun akan meniru cara dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi SAW adalah seorang yang sangat rendah hati, sangat menghargai orang. Makanya kita lihat yang menjadi sahabat Nabi bukan cuma orang-orang kaya, bukan cuma orang-orang yang punya kedudukan, tapi yang menjadi sahabat Nabi ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang petinggi, ada yang budak. Jadi sahabat Nabi SAW, kita lihat Abu Bakar dan Utsman, orang-orang kaya. Kemudian kita lihat ada Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, mereka ahlu suffah. Tahu ahlu suffah? Tinggalnya di masjid, nggak punya rumah. Homeless, orang nggak punya rumah, mereka tinggalnya di masjid. Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, dan hampir totalnya 400 orang tinggalnya di masjid. Dan mereka telah dinamakan sahabat Nabi. Nabi dekat sama mereka, bahkan Nabi sering undang mereka untuk makan di rumah. Itu kedekatan Nabi SAW dengan mereka. Abdullah bin Rawahah juga seperti itu. Mereka sahabat-sahabat senior, mereka semuanya. Dan mereka dekat dengan Nabi SAW, menunjukkan ketawaduan dan rendah hatinya beliau. Bahkan disebutkan ketika terjadi penaklukan kota Mekah. Ibu harus bayangkan posisinya. Kota Mekah ini kota ground zero-nya pertama kali dakwah Nabi SAW disebarkan. Ternyata yang didapatkan sama beliau apa? Penolakan. Penolakan demi penolakan, bahkan para sahabat pun ada yang ditangkap, ada yang disiksa, sampai ada yang terbunuh. Hingga akhirnya memaksa para sahabat pertama kali untuk hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Kemudian ketika terdengar bahwasanya kondisi sudah damai di Mekah, orang-orang sudah terima Islam, yang di Habasyah pulang ke Mekah. Ternyata setelah sampai di Mekah, kondisinya ternyata lebih parah. Balik lagi mereka ke Habasyah, ke Ethiopia sana. Kemudian kondisi pun makin parah hingga Nabi SAW mau dibunuh. Akhirnya para sahabat dan Nabi SAW hijrah ke Madinah, terusir dari kota Mekah. Kemudian singkat cerita, 3 tahun di Madinah terjadi perang, namanya perang apa? Badar. Lawannya siapa? Orang-orang kafir Quraisy di Mekah, dari Mekah. Setelah perang Badar, kemudian ada perang apa setahun setelahnya? Perang Uhud. Lawan siapa? Orang-orang kafir Quraisy juga. Nggak selesai dengan itu, perang Badar mereka kalah. Di perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy hampir kalah. Jadi pasukan mereka makin lama makin sedikit. Sedangkan Nabi SAW makin lama makin banyak yang menerima Islam. Hingga akhirnya kekuatan terakhir mereka nyerang dengan namanya pasukan ya hingga akhirnya ketika pasukan mereka itu bertambah sedikit, mereka pun melakukan perjanjian, mereka menghasut kabilah-kabilah Arab yang lain, terbentuklah sekutu, aliansi-aliansi. Akhirnya terbentuklah sebuah pasukan, namanya pasukan Ahzab. Ahzab itulah yang kemudian diabadikan sama Allah, namanya surat Al-Ahzab namanya. Tergabung dari aliansi-aliansi, sekutu-sekutunya orang-orang kufar Quraisy, karena dihasut sama mereka. Untuk ngapain? Nyerang Nabi SAW di Madinah. Dan ternyata hasilnya apa? Kalah lagi. Dan bahkan kalahnya tanpa peperangan. Ada apa begitu? Ada parit besar. Nabi SAW dan para sahabat menggali parit,
sejauh 6 kilometer, dan paritnya itu dalamnya 3 meter. Dalam banget jadi 3 meter. Ini berapa meter? Ini baru 2 meter paling, 3 meter ke atas lagi. Nah yang intinya, hingga akhirnya mereka pas mau datang, mau nyerang masuk kota Madinah, mereka nggak bisa masuk. Kenapa? Ada parit besar dan lebar di situ. Mereka nggak bisa masuk. Akhirnya Allah mengutus badai pasir yang luar biasa besarnya, memporak-porandakan pasukan Ahzab. Hancur lebur semuanya. Yang akhirnya mereka pun pulang, dan kaum muslimin bisa mengambil ghanimahnya, harta rampasan perang, tanpa peperangan sama sekali. Kemudian singkat cerita, Nabi SAW pun akhirnya melihat kemenangan bisa terjadi kalau mereka bisa menaklukkan kota Mekah. Akhirnya dikumpulkanlah pasukan, Nabi SAW berangkat ke kota Mekah untuk menaklukkan Mekah. Kota yang ditunggu-tunggu, kota awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke sana, mau masuk, kira-kira ini kalau kota yang ditunggu-tunggu, kira-kira orang masuknya gimana? Dengan bangga nggak, Bu? Ini kota selama ini menghinakan saya, selama ini ngajak perang, kalah terus, sekarang saya taklukkan. Kira-kira masuknya gimana? Dengan bangga kan masuknya? Disebutkan oleh para sahabat, Nabi SAW saat itu naik di atas untanya atau kuda, atau di atas kendaraannya. Nabi SAW masuk ke kota Makkah itu dalam kondisi menunduk, sampai badan beliau itu hampir nempel dengan leher kendaraannya. Saking tawadhu'nya, rendah hatinya beliau. Harusnya orang kayak gitu masuk kan bangga, dengan gagahnya masuk. Nabi SAW masuk dengan nunduk sampai hampir dekat ke kendaraannya. Saking tawadhu'nya, rendah hatinya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah makanya harus menjadi sifat dari para ulama, mereka bersifat tawadhu, rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh dia merendahkan orang lain. Maka ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua dari para ulama, yang dengan itu kita bisa membedakan, adalah al-i'tiraf bil ajzi. Al-i'tiraf bil ajzi. Para ulama dengan luasnya ilmu mereka, dengan rendah hatinya mereka tetap mengakui kelemahan mereka. Itu sifatnya, al-i'tiraf bil ajzi. Mereka mengakui kelemahan mereka. Mereka nggak pernah merasa diri mereka suci. Mereka nggak pernah ngajak orang-orang untuk mengkultuskan dirinya. Nggak pernah ngajak orang-orang untuk menganggap dirinya itu orang yang suci, layak diteladani, ikutilah saya. Nggak pernah. Kita ketika menyebutkan ikutilah para ulama, apakah ada ulama yang mengatakan ikutilah saya? Nggak ada. Mereka akan selalu mengatakan diri kami ini banyak dosanya, banyak kekurangannya, ikutilah para ulama, padahal dirinya ulama. Ini sifat rendah hatinya mereka, rahimahumullahu ta'ala. Nah, dan banyak kali kisah-kisah yang berkaitan tentang masalah ini. Dan lihatlah bagaimana para nabi dan rasul, diantaranya Musa alaihissalam. Musa tetap berdoa kepada Allah, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tambahkanlah kepadaku ilmu. Dan doa ini dipanjatkan oleh seorang nabi, tetap minta ilmu gitu loh. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kemudian lihat Nabi SAW. Lihat Nabi SAW berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Tetap minta ilmu. Berarti merasa dirinya kurang. Itu tawadhu, rendah hati, mengakui kelemahan namanya. Bandingkan sekarang dengan seorang Qarun. Ketika dia mengatakan bahwasanya tidaklah aku dapatkan ala ilmin indi, kata dia. Apa yang aku dapatkan ini semuanya dikarenakan ilmu yang aku miliki, skill yang aku miliki, kehebatan yang aku miliki. Nah inilah perbedaan sifat antara seorang ulama dan orang yang bukan ulama. Maka ketika kita menemukan orang-orang yang diulamakan tapi ternyata sifatnya itu sombong, apalagi sifatnya selalu suka show off. Show off? Suka pamer.
ilmu saya seperti ini, saya menguasai ini, saya pernah baca buku ini, lihatlah kehebatan saya. Mereka tuh nggak pernah belajar ini, nggak pernah belajar itu kesombongan namanya. Itu orang-orang, diantara bentuk orang-orang yang nggak pantas untuk diambil ilmunya. Orang-orang yang suka sombong itu dan juga menjatuhkan orang lain. Nah, kemudian diantara sifat para ulama adalah iqtida'ul ilmi al-amal. Itu mereka itu senantiasa mengiringi ilmu dengan amal. Selalu. Yaitu mereka bukan orang-orang yang cuma jago ngomong doang. Tapi mereka juga orang-orang yang jago untuk mengamalkan ilmunya. Allah Ta'ala mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kamu memerintahkan orang-orang untuk melakukan kebaikan sedangkan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri, sedangkan kalian mengerti apa yang ada di isi dalam kitab tersebut? Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir? Di surat Al-Baqarah ayat ke-44. Ayat ini menjelaskan tentang orang-orang yang bukan ulama. Itu adanya orang-orang yang dia memerintahkan masyarakat, dia melarang masyarakat, tapi dianya nggak melakukan. Apa yang dia perintahkan dia nggak lakukan, apa yang dia larang justru dia lakukan. Makanya yang bermasalah orang-orang seperti ini. Dia perintahkan orang untuk tawadhu, untuk rendah hati, tapi dia sendiri sombong. Diperintahkan orang lain untuk berbuat kebaikan, ternyata dia suka berbuat keburukan. Dia perintahkan orang lain untuk jangan bermaksiat, ternyata dia itu gembongnya kemaksiatan. Makanya orang-orang yang tidak boleh diikuti. Nah, dan di antara contohnya adalah para imam yang empat. Di antaranya adalah para imam yang empat. Di antaranya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau terkenal sebagai Malik Al-Watad, yaitu Imam Malik itu terkenal sebagai seorang watad. Watad itu kayu yang bersandar. Watad itu kayak apa namanya besi yang nempel di kayu itu loh. Besi atau kayu yang tertancap di tanah. Apa namanya watad? Kalau bahasa kita kayak paku. Paku itu kan nancep tuh kan, berdiri gitu kan. Nah, lihat apa? Pancang. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya kayu yang berdiri tegak di atas tanah, yang ditancepin tok. Nah, terus tegak lurus begitu. Imam Malik dijuluki demikian. Kenapa? Karena terkenal sebagai orang yang kalau sholat itu lama, luar biasa. Imam Malik disebutkan selama 40 tahun beliau itu sholat subuh dengan wudu sholat isya. Sholat subuhnya dengan wudu sholat isya. Sholat subuh dengan wudu sholat isya. Maksudnya apa? Beliau setelah sholat isya sholat malam sampai subuh. Ya begitulah para ulama. Ya. Kadang nggak bisa masuk ke akal kita, tapi itu yang mereka lakukan. Dulu para sahabat kalau sholat taraweh dari isya sampai dekat subuh, kalau taraweh itu seperti itu gitu. Terkadang bukan mereka yang aneh, tapi kitanya yang lalai terkadang. Ngelihat hal itu aneh. Mereka nggak aneh. Utsman bin Affan bisa hatam Al-Quran dalam semalam. Hatam Al-Quran. Abdullah bin Amr bin Al-As hatam Al-Quran setiap 3 hari. Al-Imam Syafi'i setiap hari di bulan Ramadan 1 hari 2 kali hatam. 1 hari bisa 2 kali hatam. Makanya Imam Syafi'i 1 bulan Ramadan 60 kali hatam. Kadang bukan mereka yang aneh, kitanya yang lalai. Untuk 1 kali aja 2 kali hatam di bulan Ramadan, ya Allah, banting tulang, banting setir, banting apa lagi, banting piring, semua dibanting untuk bisa 2 kali hatam. Karena kitanya yang lalai, kurang memberikan waktunya. Yang mana intinya itu diantara contohnya Al-Imam Malik. Kemudian contoh yang lain adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau itu terkenal kalau tidur, beliau itu tidurnya dengan batu yang rada bulat, tidak dengan bantal yang empuk. Tujuannya apa? Ketika tidurnya sudah mulai terlelap, batunya gelinding, bangun nanti dia.
Ketika dia bangun, dia belajar lagi. Ketika ngantuk, tidurnya begitu lagi. Nanti batunya gelinding, bangun lagi, belajar lagi. Beda apa sama? Ya begitulah mereka. Nah, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau diceritakan oleh anaknya Abdullah bahwasanya Imam Ahmad itu dahulu sholat fil yaumi salasumi rakaat. Sholat dalam satu hari 300 rakaat. Dalam satu hari 300 rakaat. Falamma dha'ufat minal alami, ketika beliau lemah, badannya mulai melemah gara-gara dulu sering dicambuk sama penguasa, akhirnya satu malam cuma atau satu hari cuma 150 rakaat. Cuma 150. Nah, di sini lihat yang mana inilah kehebatan mereka. Ilmu selalu disandingkan dengan amal, dan ini menjadi kebiasaan mereka semuanya. Semua para ulama, semua para imam yang kita ikuti seperti itu mereka. Ilmunya tinggi, amalannya pun tinggi. Nggak kalah. Mereka imam dalam ilmu dan selalu menjadi imam dalam amal. Itulah kehebatannya mereka. Disebutkan juga Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau memiliki majelis hadis. Kemudian dalam suatu hari beliau nggak masuk untuk ngajar. Berapa hari kemudian barulah beliau masuk. Kemudian ditanya oleh murid-muridnya, kenapa kemarin nggak masuk? Kata beliau, karena kita masuk ke dalam pembahasan keutamaan membebaskan budak. Sedangkan saya sebelumnya masih memiliki budak. Maka saya bebaskan dulu budaknya, baru saya ajarkan ini. Ini kan ilmu dan amal. Dan kisah yang lain juga dari Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad pernah meliburkan kajiannya juga karena membaca hadis apa? Hadis Nabi SAW berbekam, kemudian memberi orang yang membekamnya 3 dirham. Maka Imam Ahmad pun pergi berbekam, kemudian memberikan orang yang membekamnya 3 dirham. Karena mengikuti Nabi SAW. Dan kebiasaan para ulama. Dan inilah contoh dari ulama yang kita ikuti. Mereka harus menjadi orang-orang yang menjadi teladan dalam ilmu dan teladan dalam amal. Mereka rajin menjaga yang wajibnya, mereka pun menjaga yang sunnahnya. Nah, kemudian di antara celaan buat orang yang tidak mengamalkan ilmunya adalah yang Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Jum'ah. Ketika Allah mencela orang-orang Yahudi, Allah mengatakan, "Matsalul ladzina hummilut Taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfara." Bahwasanya permisalan orang-orang yang dibebankan dengan Taurat kemudian tidak membawanya, yaitu tidak mengamalkannya, maka dia itu seperti seekor keledai yang membawa barang. Yaitu maksudnya apa? Keledai yang bawa aja tapi nggak dilakuin. Keledai itu dikasih barang apapun ya dibawa sama dia, nggak diamalkan, ya nggak bisa, dia nggak dibaca, nggak pernah bisa baca. Nah, itu permisalan orang-orang Yahudi yang dia itu dikasih Taurat, cuma punya aja Taurat, nggak pernah dibaca, nggak pernah diikuti, ya persis kata Allah seperti keledai yang bawa barang. Sama, nggak tahu apa isinya, sama persis. Nah, ini pertama adalah bagaimana orang-orang yang seperti ini harus kita jauhi. Orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, maka kita jauhi mereka. Mengajak manusia untuk ngikutin sunnah, jalankanlah sunnah, tapi hobinya dia mengerjakan kebid'ahan. Bahkan benci dengan orang-orang yang menjalankan sunnah. Gimana masalah jenggot contohnya? Jenggot itu kan sunnah. Memakai hijab yang syar'i sunnah. Dia mengajak orang-orang untuk cinta dengan sunnah, bahwasanya kita ahlus sunnah, tapi malah gembar-gemborin ke orang nggak suka dengan jenggot, nggak suka dengan wanita-wanita yang bercadar atau pakai jilbabnya yang syar'i. Nah, ini kan bertolak belakang dengan apa yang dia sampaikan seperti ini. Nah, bagaimana seorang ulama itu harus terbiasa mendekatkan masyarakat kepada kebenaran, bukan malah membuat jauh mereka. Bahkan ada di antara mereka yang lebih semangat untuk membela musik daripada membela sunnah Nabi SAW. Ketika ada yang mengharamkan musik, Masya Allah, dibela setengah mati sama dia. Nah, dibela berkajian-kajian, dia bikin ini, bikin itu, untuk apa? Demi ngebela musik. Tapi ketika ada orang-orang yang sesat pemikirannya, nggak pernah dibantah sama dia. Ada orang-orang yang jauh dari
ajaran Nabi SAW dibiarkan sama dia. Maka model-model orang seperti ini nggak boleh diikuti dan nggak boleh diambil ilmunya. Nah, kemudian di antara sifat ulama adalah adamul bukhli bil ilmi. Adamul bukhli bil ilmi, yaitu tidak pelit sama ilmu. Sifatnya para ulama itu tidak pelit sama ilmu. Maksudnya tidak pelit sama ilmu adalah dia itu dengan bebas, dengan leluasa dia menyampaikan ilmunya, menyampaikan kebenaran. Dia tidak mempersulit orang untuk mendapatkan ilmu, dan dia tidak membatasi ilmu itu hanya untuk sebagian kalangan. Dia akan menyampaikan ilmu tersebut, kebenaran itu untuk semua orang yang membutuhkan ilmunya. Ini sifatnya ulama. Allah Ta'ala mengatakan di surat Ali Imran, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang diberikan kitab, bahwasanya kamu itu harus menjelaskannya kepada manusia dan jangan kamu sembunyikan. Nggak boleh disembunyikan. Itu maksudnya apa disembunyikan? Sebagian hukum disembunyikan, nggak mau disampaikan kepada orang. Adanya perintah-perintah untuk mentauhidkan Allah, adanya perintah-perintah untuk menghancurkan jimat, perintah-perintah untuk menjauhi perdukunan, maka itu harus disampaikan. Kita perhatikan adanya orang-orang yang dia itu diustadkan, tapi kita nggak pernah dengar dia itu pernah nyampein masalah jimat, nyampein masalah perdukunan, nyampein masalah tauhid, nggak pernah. Yang disampaikan sama dia apa? Semua hal yang sudah diketahui sama masyarakat. Tentang masalah kejujuran, berbakti sama orang tua, menyambung silaturahmi. Itu bagus apa enggak? Bagus. Bagus. Yang jadi masalah adalah ketika dia itu hanya menyampaikan ini dan tidak menyampaikan hal yang lain yang lebih prioritas atau yang juga prioritas. Kalau masalah akhlak memang bagus, harus disampaikan dan harus diperingatkan. Tetapi dia pun harus menyampaikan masalah-masalah yang lain yang juga prioritas. Tentang apa itu tauhid, apa itu syirik. Lihat bagaimana kesyirikan terjadi di mana-mana. Tapi ternyata banyak dari orang-orang yang diulamakan, yang diustadkan, seakan-akan mereka buta. Seakan-akan mereka nggak dengar. Dan mereka nggak pernah menegur sama sekali. Adanya orang-orang yang datang ke kuburan, minta-minta di kuburan, nggak ada mereka yang menegur. Nggak ada yang mengingkari. Di mana adanya bahkan orang-orang yang diustadkan, kerjaannya nangkep jin. Masuk ke rumah, kerjaannya bawa botol, masukin jin dalam botol. Yang diajarkan sama Nabi SAW, idza nazala manzilan, kalau masuk ke sebuah rumah yang kosong, yang baru, kata Nabi, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Lihat petunjuk dari Nabi. Nabi nggak ajarkan ketika kalian masuk ke sebuah rumah yang kosong, ambillah botol, masukkan lagi. Nggak pernah. Suruh baca, kata Nabi. Nah ini terjadi, yang jadi masalah bukan karena mereka itu menamakan diri mereka sebagai dukun, justru mereka nggak pernah ngakui. Mereka menamakan diri mereka ustadz. Itu jadi masalah. Orang-orang mengulamakan dia, anggap dia sebagai kiai. Padahal itu nama-nama yang bagus, ustadz, ulama, kiai, nama-nama yang bagus semuanya, tapi disalahgunakan sama mereka. Itu yang jadi masalah. Bahkan ada orang-orang yang kemudian malah ustadz katanya jual jimat. Dia nggak mau bilang jimat. Dia bilangnya barang hikmah. Ibu nggak percaya? Nanti lihat di Tokopedia, lihat di e-commerce, lihat barang hikmah. Keluar, bener. Keluar barang hikmah. Dan di sini bisa mengobati penyakit, katanya bisa memanjangkan umur, bisa meluaskan rezeki, macam-macam. Yang jual itu yang bikin. Kenapa dikatakan barang hikmah? Karena yang bikin ustadz. Nah, yang bikin ustadz, dia nggak mau dibilang dukun. Yang mana intinya, orang-orang seperti ini itu kan harus diperingatkan. Kejadian-kejadian seperti ini itu harus ada yang negur. Nah, harus ada yang negur. Tapi ternyata subhanallah, ada orang-orang yang diustadkan, diulamakan, tapi ternyata nggak pernah negur masalah ini. Maka khawatir ini masuk kepada katmul ilmi, menyembunyikan ilmu. Nah, ini bukan sifatnya ulama. Atau karena dia takut nanti terjadi keributan,
terjadi kontroversi, makanya dia nggak mau menyampaikan. Dulu di zaman Nabi SAW, Nabi SAW pernah dilabeli sebagai orang yang memecah belah umat. Kemudian Allah menurunkan apa? Liyamizal khabitha minat thayyib. Bahwasanya dakwah itu tujuannya untuk memisahkan antara yang jelek dengan yang baik. Allah nggak mengatakan Nabi memecah belah, tapi Nabi itu memisahkan yang buruk dengan yang baik. Harus dipisahkan. Ketika kita punya meja makan, banyak makanan di situ. Ketika ada makanan yang basi, pasti kita buang. Nggak mungkin kita biarin di situ. Nanti orang-orang datang asal ngambil, makan keracunan nanti. Itu kan akal sehat namanya seperti itu. Nah itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW, memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Inilah tugas dari ulama. Karena kalau bukan ulama yang menyampaikan, bukan ulama yang memperingatkan, kemudian siapa lagi? Mereka orang yang kita andalkan, gitu loh. Mereka harus menyampaikan. Lihat adanya konser-konser musik yang menghadiri puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang yang datang. Bahkan ternyata yang diundang situ, yang ngisi konsernya dukung Yahudi, ternyata Israel. Dukung apa enggak? Kalau ternyata itu konser, kalau seorang diulamakan, diusatkan, dia harus menyampaikan. Jangan kalian datang, nggak boleh. Tambah lagi, itu Israel pendukung Yahudi. Jelas-jelas dibikin konser di sana. Nah, ini bagaimana? Ini harus ada yang memperingatkan. Ternyata kebanyakan dari mereka diam. Nggak ada yang menyampaikan. Kenapa? Nanti ribut. Mereka nggak mau menyampaikan sesuatu yang nanti menimbulkan keributan, kata mereka. Jangan deh. Padahal bukan menimbulkan keributan, dia menyampaikan kebenaran. Ulama itu menyampaikan kepada masyarakat yang dibutuhkan sama masyarakat, bukan yang diinginkan. Kalau diinginkan sama masyarakat, ya semuanya bentar pengen yang lucu, ya bentar sampai yang lucu. Bentar pengen cerita, sampai cerita. Quran nggak dibahas-bahas nanti. Nah, disitulah tugas dari para ulama untuk mereka menyampaikan yang benar. Dan kemudian satu poin juga masalah ini adalah bagaimana para ulama itu menyampaikan ilmunya dengan gratis. Dia gratis sampaikan ilmu. Di mana saja, kapan saja ditanya, itu dia akan sampaikan. Gratis. Dan gratis di sini maksudnya adalah dia itu rela untuk menyampaikan ilmunya dimanapun dan kapanpun. Dia bakal sampaikan. Kepada siapapun dia bakal sampaikan. Beda dengan orang-orang yang memiliki seminar. Kadang ada seminar masalah kedokteran, seminar tentang masalah bisnis, tentang masalah manajemen, dan lain-lain. Terkadang orang-orang yang bikin seminar itu ada yang mencantumkan harga dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan anak tidak permasalahkan adanya harga untuk orang hadir. Yang anak permasalahkan, lihat perbedaannya. Ketika di luar seminar itu ada orang yang nanya sama pemateri seminarnya, kira-kira dijawab sama apa enggak sama dia? Di luar seminar udah beres, kemudian ada orang yang datang sama dia minta, kemarin materinya apa? Saya minta dong. Dikasih nggak? Nah, di situ perbedaannya. Di situ perbedaannya. Nggak bakal dikasih sama dia. Kamu mau saya kasih? Datang dulu seminar saya, bayar dulu, bayar baru saya kasih. Dulu kemarin itu ada seminar cryptocurrency. Cryptocurrency, uang elektronik itu tuh. Ya pokoknya apalah itu namanya tuh. Bayarnya 15 juta. Bayar 15 juta yang kita dapatkan nanti rekaman video. Dapat rekaman video sama dapat PDF-nya. Bayar 15 juta. Baru nanti dikasih akses, bisa nonton videonya, bisa baca. Kalau nggak boleh, nggak dikasih. Disitulah letak perbedaannya sama ilmu agama. Kalau kita tahu ada namanya daurah, terkadang ada kajian yang berbayar, ya kan? Tayyib. Sekarang kajiannya beres, daurahnya beres. Di luar daurah, di luar kajian, ustadznya diminta, Anda minta dong, mana materi yang tadi dibahas di daurah, dikasih nggak maksudnya? Dikasih, harus dikasih. Nggak boleh ustadznya bilang, antum mau, ikut dulu daurah. Nggak boleh kayak begitu. Harus dikasih. Kenapa? Ilmu agama gratis.
Nah, gratis. Ente mau silakan ambil, nggak boleh disembunyikan. Itulah maksudnya di sini. Para ulama itu tidak pelit sama ilmu, nggak menyembunyikan ilmu. Ente hadir nggak hadir ke daurahnya, bayar nggak bayar, dia minta pasti kasih. Nah, nggak ada masalah sama sekali. Itulah ilmunya gratis. Bagaimana para ulama pun memberikan secara gratis semuanya. Tapi yang dibayarkan itu adalah komitmennya mereka. Yang dibayarkan adalah sarananya mereka, hadirnya mereka di situ. Itulah bayarnya mereka. Di luar itu mau minta silahkan, nggak ada masalah. Paham perbedaannya? Nah, ini adalah perbedaannya. Nah, ini sebagaimana seperti sekolah. Sekolah kan bayar. Sekolah kan bayar. Sekolah itu bayar. Masuk ada uang pakalnya, ada SPP-nya. Nah, tapi kalau orangnya sudah lulus misalkan, ketemu sama ustadznya atau gurunya yang pernah ngajari sekolah, orangnya ini anak santrinya atau muridnya ini nanya ke gurunya, dijawab nggak? Dijawab. Atau ada orang yang nggak keterima di sekolah itu, ternyata nanya kemudian sama guru dari sekolah itu, dijawab nggak? Dijawab nggak? Wah, ente nggak diterima, terus masuk dulu, bayar dulu, baru anda jawab pertanyaan ente. Nggak boleh seperti itu. Itulah perbedaannya. Nah, kemudian poin yang berikutnya, dari para ulama, sifatnya mereka adalah nazahatun nafsi. Para ulama itu memiliki hati yang bersih. Mereka hatinya itu bersih. Yaitu hati mereka bersih, yaitu hati mereka itu bersih dari hasad, bersih dari suuzon, bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan duniawi. Bersih. Jadi apa yang mereka sampaikan memang murni karena ilmu, murni karena kebenaran. Apa yang mereka sampaikan nggak bisa dibeli, nggak bisa diatur. Sampai subhanallah, Anda dengar ada kasus sebuah lembaga, dia memberikan harga kalau mau sebuah fatwa dikeluarkan, dan fatwanya itu bisa menyesuaikan. Kamu mau ini haram, mau ini halal, nah, bisa diatur, asal apa? Duitnya masuk. Nah, ini namanya di sini ada kepentingan pribadi. Nah, ini nggak boleh sama sekali. Bagaimana fatwa, ilmu disampaikan itu harus bersih dari segala kepentingan-kepentingan ini. Benar-benar disampaikan karena kebenaran. Jangan karena dia nggak suka sama pribadi si fulan, akhirnya dia zalim sama dia. Dia zalim sama dia. Dia perintahin orang lain untuk jauh-jauh sama dia. Ini pernah terjadi di zamannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari, nama beliau siapa? Ada yang tahu? Bukan. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail bin Bardizbah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Al-Bukhari itu pernah belajar di daerah Bukhara namanya. Beliau lahir di situ, namanya Bukhari namanya. Asal daerah Bukhara. Beliau belajar sama seorang alim, seorang guru namanya Muhammad Az-Zuhli. Namanya Muhammad Az-Zuhli. Nah, Masya Allah, Imam Bukhari ini menjadi murid kesayangan. Karena kenapa? Karena kecerdasan Imam Bukhari dari sejak kecil, pintar luar biasa. Hingga akhirnya kemudian beliau udah belajar sama Az-Zuhli, kemudian beliau keluar kota. Beliau belajar sama guru-guru yang lain. Hingga akhirnya beliau sudah dewasa, menulislah buku, keluarlah buku namanya Al-Jami' As-Sahih, atau buku yang kita kenal dengan namanya buku apa? Sahih Bukhari. Nah, beliau udah kenal di mana-mana, ditokohkan jadi orang besar. Sudah jadi orang besar, sudah keliling kemana-mana, baru kemudian beliau pulang ke Bukhara, tempat asalnya. Ketemulah dengan gurunya, siapa namanya? Namanya tadi Muhammad Az-Zuhli. Muhammad Az-Zuhli ketemu lagi sama gurunya, disambut sama orang-orang. Imam Bukhari masuk kotanya, disambut sama orang-orang. Ini orang besar nih,
pulang kampung istilahnya gitu loh. Habis ngerantau, disambut sama orang-orang. Kemudian Imam Bukhari pun akhirnya bikin majelis di situ, majelis ilmu juga ya kan. Ya otomatis orang besar tinggal situ dikasih majelis ilmu juga. Tapi subhanallah, ada sebuah kejadian. Apa kejadiannya? Karena Imam Bukhari ini orang besar, ditunggu-tunggu, akamsi, Hah? Anak kampung sini, istilahnya gitu loh. Nah, anak kampung sini. Itu dari tunggu-tunggu dia bikin majelis, akhirnya orang-orang ngumpul di majelisnya Bukhari semua. Majelis gurunya Muhammad Az-Zuhli sepi. Nah, sepi. Kenapa? Pindah semua ke majelisnya Bukhari. Kalau ibu-ibu ada di posisinya Muhammad Az-Zuhli gimana, Bu? Ini kajian kosong, pindah ke majelis muridnya semua, kosong. Subhanallah, sifat manusiawi. Qaddarallahu ma syafa'a. Muhammad Az-Zuhli sedih. Timbullah hasad. Timbul hasad. Akhirnya dia membuat tuduhan-tuduhan ke Imam Bukhari. Disebarkan ke orang-orang kalau Imam Bukhari ini akidahnya menyimpang, berbeda dengan apa yang dulu dia yakini. Macam-macam dia tuduhkan. Sampai Imam Bukhari bikin buku sendiri khusus untuk membantah Az-Zuhli. Kemudian orang-orang pun sedikit demi sedikit meninggalkan majelisnya Imam Bukhari. Gara-gara apa? Ini nyebar fitnah. Muhammad Az-Zuhli, gurunya. Sampai kemudian puncaknya Muhammad Az-Zuhli mengumumkan di majelisnya, barang siapa yang masih duduk di majelisnya Bukhari nggak boleh duduk di sini, nggak boleh duduk di sini, suruh pergi. Yang pergi dari majelis itu cuma satu orang, namanya siapa? Muslim bin Hajjaj, Imam Muslim. Ingat, hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Muslim, dia yang pergi dari majelis itu. Karena Imam Muslim muridnya Imam Bukhari juga. Pergi dia, berdiri dari majelisnya Muhammad Az-Zuhli, pergi dia. Kemudian singkat cerita, Imam Bukhari kemudian dikucilkan di situ sampai akhirnya beliau terusir dari kotanya. Nggak ada orang yang mau ketemu lagi, terusir, sudah. Terusir dari kotanya, dan beliau keluar cuma ditemani sama juru tulisnya aja, keluar. Benar-benar diusir dari kota sampai kemudian meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Dan subhanallah, di dalam buku beliau, bukunya Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Al-Jami' As-Sahih, beliau kan meriwayatkan hadis dari banyak orang, ngambil hadis dari banyak orang kan, kan otomatis salah satunya dari gurunya si Muhammad Az-Zuhli, ya kan? Imam Bukhari saking jengkelnya sama gurunya ini Muhammad Az-Zuhli, Imam Bukhari cuma nulis di situ dari Muhammad, dari fulan, nggak mau nyebutin nama lengkapnya atau dikenal dengan apa gurunya ini, enggak. Cuma tulisan dari Muhammad, dari siapa? Jengkel. Ya tetap ditulis Muhammad, tapi Muhammad siapa kan orang nggak tahu. Namanya Muhammad kan banyak kan. Imam Bukhari nggak mau nulis Az-Zuhli di situ. Makanya kata para ulama kalau kita baca Sahih Bukhari ketemu di situ dari Muhammad, maksudnya Muhammad Az-Zuhli maksudnya. Dihapus sama Imam Bukhari Zuhlinya. Karena jengkel, ya wajar. Nah intinya kasus dari Muhammad Az-Zuhli dengan Imam Bukhari ini adalah kasus yang menjadi pelajaran buat kita semua, di mana seorang ulama itu nggak boleh kemudian mengeluarkan statement berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan kondisi hatinya, nggak boleh. Karena dia itu lagi marah, makanya Nabi SAW melarang namanya orang itu menjawab dalam kondisi marah. Nah itu nggak boleh. Nah, dalam kondisi marah, dalam kondisi hasad, kemudian malah memfitnah Imam Bukhari. Nah ini nggak boleh, ini sebagai contoh di sini. Nah kita nggak boleh mengambil ilmu dari seseorang yang dia itu menjawab sesuatu karena emosinya, menjawab sesuatu karena bertolak belakang dengan apa yang dia sukai, maka nggak boleh sama sekali, nggak boleh sama sekali. Ada seorang yang diustadkan dan dia ini ngajarnya selalu sambil nyanyi. Ngajarnya bawa gitar sambil nyanyi. Sampai-sampai subhanallah dia umroh bikin kajian di hotelnya, itu pun tetap bawa gitar. Tetap nyanyi, subhanallah. Nah, orang ini diingatkan, dikasih tahu,
dinasehatin, tetap kekeh. Nah, dia tetap mengatakan bahwasanya nggak ada masalah, ini boleh. Nah ini masalah, nggak ada masalah, bahwasanya ini adalah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan lain-lain. Tapi kita lihat di background dia ini akhirnya bias karena dia mempunyai background sebagai mantan pemusik. Nah, sebagai mantan pemusik, dan dengan cara itu dia itu ngumpulin orang-orang. Akhirnya apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran, tapi sesuai dengan kepentingan dia. Kalau misalkan dia hentikan, dia katakan musik ini haram, berhenti, orang-orang nggak bakal datang lagi. Sampai anak pernah datang, nggak pernah lewat sebuah kajiannya dia di daerah Tebet. Dia kajiannya di kafe live musik. Anak ketemu di situ. Bukan anak masuk, anak lewat waktu itu. Karena macet, bukan anak ikut masuk di situ, enggak. Anak juga nggak tahu gitu. Anak lagi jalan macet soalnya. Macet, subhanallah, motor-motor sampai keluar waktu itu. Anak pakai mobil, jalan, ada dia ternyata di situ, subhanallah. Ada dia, tapi kencang banget musiknya di situ, subhanallah. Nah dia habis bikin kajian di situ katanya. Nah subhanallah, nah ini menjadi pelajaran. Bagaimana apa yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan kebenaran, khawatirnya. Tapi dikhawatirkan itu apa yang dia sampaikan karena itu cocok dengan kepentingan pribadi dia. Kalau nggak seperti itu, dia nggak bisa lagi nanti. Itulah yang harus kita hindari. Bagaimana seorang ulama itu menyampaikan sesuatu dengan jujur, bukan karena hatinya itu hasad atau punya kepentingan pribadi. Kemudian yang selanjutnya dari sifat para ulama adalah az-zuhdu fid dunya. Bagaimana para ulama itu terkenal sebagai orang-orang yang zuhud dalam masalah dunia. Zuhud dalam masalah dunia. Apa sih zuhud? Zuhud itu bukan hidup susah. Zuhud itu ketidakbergantungan kepada dunia. Itu arti zuhud. Yaitu ketika seorang tidak menempatkan dunia di dalam hatinya. Itulah zuhud. Jadi zuhud bukan hidup miskin. Zuhud bukan hidup susah. Tapi dia tidak menempatkan dunia ke dalam hatinya. Dia yakini dunia itu sebagai kendaraan sarana untuk bisa masuk surga. Yang hasilnya apa? Dia bekerja, dia mencari nafkah. Tujuannya apa? Supaya dia bisa ngasih nafkah ke istri anak-anaknya. Supaya dia bisa membantu orang tuanya. Supaya dia bisa sedekah lebih banyak. Supaya dia bisa bantu orang-orang yang susah. Kenapa? Dia pengen memanfaatkan hartanya itu supaya bisa masuk surga. Beda dengan orang-orang yang orientasinya dunia. Yang dunia itu ada di hatinya. Dia akan menghalalkan segala cara supaya bisa dapat dunia. Supaya dia bisa mendapatkan posisi. Supaya dia bisa dapat jabatan, dia bakal menghalalkan segala cara. Dia akan menghalalkan segala cara supaya bisa dapat uang. Supaya bisa menang tendernya. Macam-macam. Dia bakal halalkan. Kenapa? Orientasinya dunia. Dia nggak peduli dengan halal, dengan haram, dengan berkah, dia nggak peduli. Yang penting saya dapat. Ini menunjukkan orang yang dunianya ada dalam hatinya. Ini hal yang berbahaya. Dan kita lihat bagaimana para ulama, mereka orang-orang yang zuhud. Nabi SAW orang yang sangat-sangat zuhud. Tidak menempatkan dunia di dalam hati mereka. Bagaimana Nabi SAW pernah diminta oleh orang-orang Quraisy, atau pernah dikatakan oleh orang-orang Quraisy untuk meminta apapun yang Muhammad inginkan. Dia menginginkan dunia akan dikasih, mau dikasih jabatan bakal diberikan, mau dinikahi dengan wanita bakal dinikahkan. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Nabi katakan kepada mereka, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah. Dan ini ketulusan. Ini bukan inginkan dunia. Dunia ketika didapatkan nggak ada masalah. Nabi SAW pernah pakai baju mewah. Kendaraan beliau itu kendaraan yang mewah. Onta yang beliau miliki salah satu onta yang mewah dan paling cepat, namanya Al-Qaswa. Jadi nggak ada masalah sama sekali. Tapi lihat bagaimana beliau mempergunakan hal itu untuk bisa masuk ke dalam surga. Seorang Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah bersedekah kepada Nabi SAW untuk keperluan jihad saat itu dengan 1000 ekor unta beserta perlengkapannya. 1 ekor unta sekarang
itu 30 sampai 40 juta. 30-40 juta kaliin 1000 berapa, Bu? Dan ini kita berbicara 1400 tahun yang lalu, yang cara beternak nggak semaju sekarang. Perhatikan bagaimana Utsman ngasih itu 1000 ekor unta dengan mudahnya. Orang kaya. Tapi untuk apa? Untuk akhirat. Ini subhanallah. Ana punya seorang teman, dia punya perusahaan waktu itu. Perusahaan mau bangkrut. Perusahaan sudah mau bangkrut. Dan teman Ana ini kemudian ditawarkan proyek sama sebuah bank besar. Sebuah bank internasional ada di Indonesia. Ditawarkan teman Ana ini proyek. Dan subhanallah, orang dari banknya itu memang pernah berteman dengan teman Ana ini. Teman dekat. Makanya dia mau ngebantu juga perusahaannya, karena perusahaan mau mati waktu itu. Teman Ana sudah dalam kondisi ngejual barang-barang dia demi gaji karyawannya. Karena udah habis. Subhanallah, proyek yang ditawarkan ini nilainya hampir 50 M. Hampir 50 M, 40 sampai 50 M. Waktu itu jumlahnya. Ini terjadi tahun 2016 atau 2017, dia cerita sama anak. Benar-benar bimbang, ini perusahaan udah mau kolaps. Ini ada satu dari bank mau masuk nyutik dana hampir 40 M lebih. Benar-benar sudah bimbang kondisi saat itu. Nah, subhanallah, alhamdulillah, semua pemegang saham dari perusahaannya dia itu semuanya diskusi. Ini akhirnya gimana, kata dia. Kalau nggak kita ambil, ini bisa kolaps nanti. Akhirnya alhamdulillah mereka sepakat. Nggak diambil. Nggak diambil. Udah biarin. Perusahaan kita bakal jalan seperti ini. Kita cari yang halal, pasti bakal ada. Nggak usah kita ambil nih uang ini. Hampir 40, hampir 50 M. Nggak jadi diambil sama dia. Dibiarin sama dia. Dan subhanallah, perusahaannya nggak jadi kolaps. Perusahaannya berkembang. Sekarang menjadi salah satu perusahaan terbaik di bidangnya dia sekarang. Jadi salah satu perusahaan terbaik di Indonesia di bidangnya dia sekarang. Besar, luar biasa. Kantornya di Gatot Subroto. Ada rahasia. Rahasia. Nah, ini perusahaan jadi perusahaan yang besar, Masya Allah. Yang mana intinya pelajarannya adalah lihat bagaimana ini contoh seorang yang zuhud dalam masalah dunia. Dia nggak mementingkan masalah harta. Harta itu penting, bisa digunakan untuk mengejar akhirat, tapi harus harta yang halal. Dia nggak mau mencari harta yang haram. Nah, itulah sifat ulama yang kita ambil ilmunya. Ulama-ulama yang tidak mengajarkan manusia untuk gila dengan dunia, tapi mereka adalah orang-orang yang mengajarkan manusia untuk memanfaatkan dunianya untuk mengejar akhirat. Nah, kemudian masih banyak lagi sifat-sifat dari para ulama. Kemudian diantaranya adalah ar-rifqu bil muta'allimin. Sifat dari para ulama adalah orang-orang yang lembut kepada murid-muridnya. Itu sifatnya para ulama. Mereka itu lembut kepada murid-muridnya. Kelembutannya ini harus senantiasa dicontoh dari Nabi Muhammad SAW. Beliau terkenal sebagai seorang yang lembut, sebagai seorang yang penyayang, perhatian kepada orang lain, mau yang kaya, mau yang miskin. Dan ini harus dicontoh. Allah Ta'ala mengatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Allah Ta'ala mengatakan, dan dengan rahmat Allah, kamu itu berlemah lembut kepada mereka. Kalau kamu itu fadhon ghalidhul qalb, kamu itu jahat dan keras hatinya kepada mereka, lan faddu min haulik, mereka bakal kabur semua nanti. Jadi Islam melarang untuk seorang ulama, seorang dai, bahkan kepada seorang nabi untuk berlaku keras. Itu keras di sini jahat maksudnya sama orang. Tapi harus berlemah lembut kepada mereka. Dalam sebuah kisah, ketika ada 3 orang Yahudi masuk ke rumah Nabi SAW. Kemudian satu persatu dari mereka memberikan salam dengan Assalamualaikum. Bukan assalam, tapi assam, dipelesetkan sama mereka. Salam itu artinya keselamatan. Kalau sam itu artinya kematian. Dia bukan keselamatan bagimu, tapi kematian bagimu.
diplesetin sama mereka. Satu kali Nabi jawab dengan wa'alaikum, begitu juga dengan kalian. Dua kali Nabi jawab lagi dengan wa'alaikum. Tiga kali dijawab lagi dengan wa'alaikum. Dan subhanallah, itu di rumahnya Aisyah. Aisyah ketika dengar itu, Aisyah mengatakan wa'alaikumul la'nah wa ghadabullah, assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum ya banatal qiradah wal khanazir, kata Aisyah. Aisyah dengar itu langsung bilang ke orang Yahudi itu, kematian juga bagimu, laknat Allah bagimu, kemurkaan Allah bagimu, wahai kalian itu anak-anak yang monyet sama babi. Ngamuk Aisyah. Perhatikan di sini, Nabi SAW kemudian mengatakan, mahlan ya Aisyah, tenang Aisyah. Ngamuk Aisyah soalnya. Kemudian Aisyah mengatakan, tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan sama mereka? Nabi katakan, aku dengar, bukankah sudah aku jawab, kata Nabi. Nabi jawab dengan apa tadi? Waalaikum, begitu juga bagi kalian. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya tidaklah seorang muslim itu menjadi fahishul badhi, sebagai seorang yang keji, mulutnya kotor, nggak boleh, kata Nabi. Mengajarkan kepada Aisyah untuk mulutnya lembut, nggak boleh seperti itu. Dan lihat apa yang dilakukan sama Aisyah, ini yang luar biasa. Pertama, Aisyah melakukan itu tujuannya untuk bukan membela diri, membela Nabi SAW. Aisyah nggak dicela untuk bela Nabi, bukan karena kehormatannya Aisyah, untuk bela Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan Aisyah kepada orang Yahudi itu semuanya kebenaran. Yang pertama, Aisyah mengatakan dengan assalamualaikum, kematian juga bagimu. Itu kan balasan. Dia bilang, ya Aisyah balik, nggak ada masalah. Yang kedua, Aisyah bilang dengan wala'anakumullah, semoga Allah melaknatmu. Mereka memang dilaknat sama Allah. Nabi SAW mengatakan la'anallahu al-yahuda wa nasara, Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka jadi masjid. Dilaknat, berarti betul dong? Betul. Kemudian Aisyah mengatakan wa ghadiba alaikum, semoga Allah murka kepada kalian. Benar apa enggak? Benar. Tiap hari kita baca ghairil maghdubi alaihim, ya Allah tunjukilah kepada kami jalan yang lurus, bukan jalan-jalan orang-orang yang dimurkai, dan bukan jalan-jalan orang-orang yang tersesat. Siapa yang dimurkai di sini maksudnya? Orang-orang Yahudi. Jadi Aisyah nggak salah sama sekali. Kemudian yang terakhir Aisyah bilang apa? Ya banatal qiradah wal khanazir, kalian anak-anaknya kera dan juga babi. Dan itu persis semua dalam Al-Quran. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan salah satu dari kabilah Bani Israel menjadi qiradah wal khanazir, jadi monyet dan juga jadi babi. Gara-gara apa? Mereka saat itu diperintahkan atau mereka saat itu dilarang untuk menangkap ikan di hari Sabtu. Gak boleh nangkap ikan hari Sabtu. Itu doang ujiannya mereka. Dan subhanallah, dari hari Ahad sampai Jumat, kalau mereka mau nangkap ikan jauh. Tapi subhanallah, kalau setiap hari Sabtu ikannya lompat-lompat di pantai. Jadi itu ujiannya mereka. Ujiannya mereka. Dilarang sama Allah. Kemudian akhirnya beberapa golongan dari kelompok itu, beberapa orang bikin makar. Ya udah gini aja, kata dia, kita bikin aliran kecil dari pantai, dari laut itu ke pantai, ke tambaknya kita. Dibikin tambak sama mereka. Jadi pas lompat-lompat, dia masukkan ke aliran itu, masuk ke tambak kita. Kita nggak tangkap, enggak, kata dia. Ya biar aja dia ngalir sendiri, kata dia. Dibikinlah itu salah satu makarnya mereka. Ada sebagian orang yang kemudian mengingkari hal ini. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Lalu dia bilang, enggak, kan kita nggak nangkep, cuma ikannya lompat-lompat. Karena nggak boleh, tetap nggak mau dengar. Akhirnya dibikin tembok. Nah, ada sebagian orang ngelihat hal ini nggak peduli, ya biarin lah, yang penting saya nggak ngakuin, nggak mengingkari sama sekali. Jadi ada berapa kelompok? 3. Yang satu melakukan, yang satu mengingkari, yang satu masa bodoh. Yang 3 masa bodoh, nanti mau ngapain terserah. Akhirnya orang yang mengingkari ini bikin tembok. Anak takut kalian dapat azab dari Allah. Dibikin tembok sama dia. Subhanallah, 3 hari nggak ada berita dari orang di balik tembok. Dilihat sama dia, orang-orang di situ sudah jadi qiradah dan jadi kera dan juga jadi babi semuanya. Nggak lama kemudian meninggal semuanya. Intinya yang dikatakan sama Aisyah nggak ada yang salah, iya kan?
Mereka mendapatkan kematian, dapat laknat, dapat murka, mereka keturunannya kera dan babi. Nggak ada yang salah Aisyah, tapi tetap dilarang sama Nabi. Tetap dilarang, nggak boleh. Kenapa? Muslim itu mulutnya harus bersih, nggak boleh kotor. Nggak boleh, dilarang sama Nabi. Inilah luar biasa. Bagaimana sifat seorang alim, sifat seorang muslimah yang baik, mulutnya itu harus bersih. Nah, apalagi ngatain orang yang bukan kebenarannya. Aisyah mengatakan dengan hewan dua tadi, memang benar soalnya. Tapi kemudian bagaimana kita marah sama orang kemudian dikatain dengan hewan. Nah, dengan hewan ini, dengan hewan itu, tentunya bukan kebenarannya, tapi kita katakan seperti itu. Nah, itu nggak boleh sama sekali. Nah, itu nggak boleh. Nah, sifat seorang guru, ini guru yang ar-rifq bil muta'allimin. Guru yang kita ambil ilmunya, ulama yang kita ambil ilmunya, ulama guru yang lembut kepada murid-muridnya. Dia perhatian dengan murid-muridnya. Bukan cuma dia mengistimewakan sebagian murid, lalu melecehkan yang lainnya, dibiarin sama dia. Nah, dia rawat yang ini, murid-murid yang ini. Kenapa? Karena murid-murid ini orang-orang kaya semua. Nah, karena murid-murid ini dia itu kerjaannya bagus-bagus, mau dirawat sama dia ini. Yang lain yang miskin-miskin dibiarin sama dia, nggak diurus. Nah, ini termasuk jahat keras. Apalagi yang nggak ada pemaafnya sama murid-muridnya. Terkadang murid melakukan kesalahan. Dan itulah sifatnya murid. Sifatnya murid di mana-mana itu melakukan kesalahan. Dan tugasnya guru apa? Memaafkan. Nah, itulah bedanya. Nah, kita mengambil ilmu dari seorang guru yang memiliki lisan yang baik kepada murid-muridnya. Jangan dia hobi berkata yang kotor. Apalagi hobi mencaci maki. Hobi sumpah-sumpah serapah di kajian dia kepada muridnya, kepada orang-orang. Nah, itu nggak boleh, nggak pantas sama sekali untuk diambil ilmunya. Nah, kemudian yang sifat para ulama yang berikutnya, ada buhum ma'as sultan awil amir, yaitu seorang ulama itu memiliki adab yang baik kepada penguasa. Dia memiliki adab yang baik kepada penguasa. Adab yang baik kepada para penguasa, yaitu maksudnya adalah dia itu senantiasa menasehati penguasa dengan kebenaran. Walaupun itu tidak disukai oleh penguasa itu, dia bakal sampaikan. Dia nggak bakal cuma menyampaikan hal yang disukai, menjilat. Pernah dalam sebuah kisah, ada seorang khalifah dengan salah satu dari pejabatnya. Pejabatnya ini ngelihat khalifahnya ini lagi main burung merpati. Dia suka sama burung merpati. Ini si khalifah nih, main di burung merpati. Pejabat ini kemudian bilang bahwasanya, kata dia, Nabi SAW bersabda, tidak diperbolehkan perlombaan kecuali dalam 4 hal, kata dia. Kata pejabat ini. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang. Yang keempat, perlombaan burung merpati. Dulu tahu? Hadisnya cuma 3. Nggak ada 4, nggak ada. Di hadisnya cuma 3. Gitu. Yang 4 burung merpati ini nggak ada. Gitu. Ini kan menjilat namanya seperti ini. Dan subhanallah, alhamdulillah, khalifah zaman dulu itu pinter-pinter. Jadi khalifah zaman dulu itu ketika mereka masih kecil, kan karena turun-temurun, ketika masih kecil itu tinggalnya nggak di istana. Anak-anak khalifah dulu tuh masih kecil tinggalnya nggak di istana. Tapi ada muallim. Itu ada seorang pengajar dia, gurunya dia, dibawa. Tinggalnya sama muallimnya itu. Sama pendidik dia, nggak tinggal di istana. Bentar tinggal di kampungnya di sana, ditaruh di kampung kadang. Suruh belajar di sana. Dia belajar dengan adab, belajar dengan bahasa yang baik. Di antara siapa? Harun ar-Rasyid. Pernah dengar Harun ar-Rasyid? Baca kisahnya. Harun ar-Rasyid kecilnya nggak di situ. Kecilnya dia nggak di sana, dibawa ke sana. Nah, makanya khalifah-khalifah pada masa itu pintar-pintar semuanya, belajar. Ketika nggak dengar hal itu, sadar khalifahnya. Khalifahnya langsung memerintahkan pengawalnya untuk ngambil ini burung merpati, suruh disembelih, dan suruh ambil pejabat sembelih juga. Dua-duanya dibunuh. Kenapa? Ini bukan masalah kecil. Ini bukan cuma masalah menjilat. Ini masalah apa? Bikin hadis palsu. Itu masalah beratnya luar biasa.
Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempatnya di neraka. Masalah besar. Khalifah ini tahu. Maka yang disuruh sembelih, merpatiannya sama orang yang pejabat tadi disuruh sembelih. Karena bikin hadis palsu. Yang intinya, lihatlah bagaimana ini orang-orang yang menjilat. Seorang ulama yang baik, dia ketika datang ke penguasa, maka dia itu menjadi wakilnya masyarakat. Dia menjadi wakilnya masyarakat. Dia menyampaikan bagaimana kritikan, keluhan dari masyarakat kepada penguasanya, dan dia tidak menjilat sama sekali. Dia bakal menyampaikan kebenaran untuk supaya penguasanya bertakwa kepada Allah. Dan begitu pula ketika pemimpin ini turun ke masyarakat, dia akan menjadi wakil dari pemimpin. Dia akan menjadi apa? Wakil dari pemimpin. Mengajak masyarakat untuk dengar dan juga taat kepada pemimpinnya dalam hal-hal yang ma'ruf. Dan bersabar kalau ternyata ada kezoliman dari penguasa. Jadi para ulama itu selalu berada di posisi yang tengah-tengah. Dia nggak pernah belok ke kanan, nggak pernah belok ke kiri. Dia tengah-tengah, dia berada di sisi kebenaran. Sekali lagi, ketika dia ada di penguasa, dia menjadi wakilnya masyarakat. Kritikan dari masyarakat bakal disampaikan sama dia, dan dia nggak bakal khawatir sama siapapun. Tapi ketika dia ada di masyarakat, dia bakal menjadi wakilnya dari penguasa. Dia menyampaikan kepada masyarakat untuk taat dan juga patuh kepada penguasa dalam hal-hal yang baik. Maka ulama di sini menjadi apa? Menjadi pemersatu. Nah, dia menjadi pemersatu. Ketika dia menyampaikan kritikan kepada penguasa dari masyarakat ya sebagai perwakilan, dia ngajak penguasanya untuk apa? Perhatian lebih kepada masyarakatnya. Memberikan hak-hak dari masyarakatnya. Adanya orang yang ngeluh di sini jalannya jelek misalkan, ada orang di sini lagi berseteru, maka minta tolong didamaikan dan lain. Dia menjadi penengah, mendamaikan. Ketika dia datang ke masyarakat, ada beberapa orang masyarakat yang dia nggak suka dengan pemimpinnya, apalagi berusaha untuk memberontak, menggulingkan penguasanya. Maka pemimpin berusaha untuk ulama berusaha untuk menenangkan, karena dia saat itu menjadi wakil dari pemimpinnya. Itu dia menjadi tengah-tengah. Dia tidak menjadi penjilat, dia pun nggak jadi orang yang benci sama penguasanya. Nah, dia menjadi orang yang tengah-tengah. Nah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Harus cukup sampai di sini. Ini beberapa sifat dari para ulama yang bisa kita ambil ilmunya, dan ada sifat-sifat yang lainnya dan juga adab-adab bersama para ulama yang lainnya yang semoga bisa kita pelajari pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang punya pertanyaan, persilahkan. Nah. Kalau mengambil ilmu tahsin dari seorang guru yang belum sunnah, nggak ada masalah selama dia tidak mengajarkan hal yang lain dalam ilmu tahsinnya, itu nggak ada masalah sama sekali. Apa? Ya, tumben nggak ada, Bu. Alhamdulillah. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apa yang kita pelajari hari ini tujuannya untuk kita menyayangi diri kita sendiri, dan tujuannya untuk kita menjaga agama ini. Kenapa? Karena banyaknya orang-orang yang kemudian merusak keimanannya sendiri karena dia kurang selektif dalam belajar. Dia serampangan dalam belajar. Akhirnya yang syirik dia katakan tauhid, yang tauhid dia katakan syirik. Yang sunnah dibilang bid'ah, yang bid'ah dibilang sunnah. Yang jelas-jelas ibadah, ketaatan dibilang maksiat. Yang maksiat nanti dibilang ibadah. Lihatlah gimana ada orang-orang yang melegalkan masalah musik dan lain-lain. Kemudian kira-kira ketika ada yang nyanyi di Istiqlal, mereka mengingkari? Nggak mengingkari. Tapi orang-orang awam dengan keawaman mereka tahu itu salah. Tahu. Itulah makanya para ulama mewanti-wanti tentang masalah ini. Tapi lihat bagaimana orang-orang yang menghalalkan ini. Ini hanya sebagai contoh aja. Mereka nggak berani ngomong masalah itu. Kalau kita gunakan
apa yang mereka sampaikan tentang bolehnya musik dan lain-lain harusnya dilakukan di masjid, nggak ada masalah dong. Harusnya nggak usah diingkari apa yang mereka lakukan waktu itu di Istiqlal, ada orang nyanyi, harusnya biarkan aja. Nah, tapi itulah bagaimana para ulama sudah menyampaikan hal itu hal yang haram, bukan cuma haram dalam masalah syar'i, tapi itu haram dalam masalah fitrah kita. Fitrah kita sudah mengajarkan itu nggak benar. Sekarang ada orang masuk dalam masjid nyetel musik kencang-kencang, kira-kira gimana? Atau bawa panggung bikin konser musik dalam masjid, kira-kira gimana? Orang-orang bakal setuju apa enggak? Enggak. Tapi lihat gimana kalau Al-Quran dibaca di situ, mau dibaca di kantor, mau dibaca di pasar, semuanya bagus. Nggak ada masalah, nggak ada orang yang ingkari. Menunjukkan apa? Ini hal yang buruk musik ini. Ini sebagai contoh aja, sebagai contoh. Nah, ini tujuannya untuk menjaga diri kita. Makanya para ulama di antaranya Al-Imam Ibnu Sirin mengatakan bahwasanya inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Bahwasanya ilmu ini adalah bagian dari agama, maka perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Nah, wallahu ta'ala alam. Semoga ya. Oh, baru ada pertanyaan sekarang. Ya, itu ya dihindari dan mereka butuh untuk dinasihati. Karena banyak dari mereka yang nggak ngerti, mereka nggak paham, maka mereka dinasihati dengan baik. Mereka diarahkan ke acara-acara yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, arahkan ke sana. Karena untuk bikin acara-acara seperti itu, dana yang dibutuhkan nggak sedikit. Nah, terkadang, maka diarahkan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat dan mereka dinasihati dengan baik. Ya. Senam-senam di kantor, musik, ya senam-senamnya nggak ada masalah. Nah, tapi senam-senamnya di tempat yang tertutup, apalagi akhwat semua, perempuan semua kan, senam itu tertutup. Nah, itu ya. Jadi Islam ini tidak kemudian melarang semua hal, tapi Islam ini membatasi, kasih tahu batasannya. Untuk senam, olahraga boleh apa enggak? Boleh. Musiknya buang. Nah, namanya senam boleh. Ngapain pakai ada musiknya gitu loh. Nah, berarti kalau nggak ada musik nggak olahraga, berarti kan itu yang masalahnya. Nah, ya udah, nggak usah ngikutin itu ya, ikut senamnya nggak ada masalah di tempat yang tertutup, hanya akhwat semua di situ nggak ada masalah, itu bagus. Iya. Bagaimana kita hidupin sunnahnya Rasul pada saat kita melakukan sholat ibadah sholat? Karena kan ada yang bilang bahwa ikutin sholat dengan caranya Rasul seperti itu. Itu maksudnya gimana ya kalau ya, mengikuti sholat dengan caranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebuah kewajiban. Nabi SAW mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, "Man tawaddo'a kama umir, wa man sholla kama umir." Barang siapa yang berwudu sebagaimana yang diperintahkan, lalu sholat sebagaimana yang diperintahkan, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Kalau Nabi SAW. Bagaimana cara kita meniru sholatnya Nabi SAW adalah kita membaca dari penjelasan para ulama. Para ulama yang mereka mengambil ilmu mereka dari tata cara sholatnya Nabi. Di antara amanahnya para sahabat-sahabat Nabi SAW, mereka itu meriwayatkan secara mendetail tentang tata cara sholatnya Nabi. Makanya pembahasan paling tebal dalam buku fikih, masalah apa? Masalah sholat. Dalam buku-buku hadis, yang paling banyak hadisnya, hadis-hadis masalah sholat. Pasti, sholat sama wudhu lagi, lebih banyak lagi. Kenapa? Para sahabat meriwayatkan secara mendetail. Nabi ketika takbiratul ihram seperti ini, ketika beliau ruku seperti ini, ketika beliau sujud seperti ini. Bahkan, apa yang Nabi baca di sholat-sholat sir, para sahabat tahu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW itu kalau sholat asar, beliau terkadang baca surat Ad-Duha. Sholat asar baca Ad-Duha. Sekarang pertanyaannya, taunya dari mana? Kan sholat asar sholat sir. Ditanya kepada Abu Hurairah, kata Abu Hurairah, dari pergerakan janggutnya. Dari pergerakan janggutnya bisa tahu. Maksudnya apa? Sampai mendetail itu aja dilihat, masa yang lain yang segede-gede enggak gitu. Nah, makanya semua diriwayatkan, semua ada di buku-buku hadis, kemudian dijelaskan sama para ulama.
Dari situlah kita datang, kita belajar tentang tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah banyak juga yang sudah dibukukan, di YouTube juga banyak. Di situ kita bisa belajar. Ya. Kira-kira pembahasan tentang sholat Kapan? Insya Allah pada waktunya. Ya. Oh, udah azan? Belum jam 3 padahal ya. Baik. Nah, tanpa bihada kita terus sampai di sini. Wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.